Menjadi supir ambulans memang bukan cita-citanya. Tapi demi pengabdian pada masyarakat, Irwansyah menjalani hari-hari berat sebagai pengantar jenazah. Banyak peristiwa ganjil dialami. Nyaris setiap hari ia berhubungan dengan mayat dan makhluk halus. Itu yang membuatnya menjadi seorang yang berani, padahal dulu ia termasuk seorang yang penakut. Lantas, apa saja pengalaman mistis yang dialami Irwansyah selama menjadi supir jenazah? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Profesi menjadi driver ambulan baru dijalani setahun lebih. Tapi Irwansyah sudah memiliki sangat banyak pengalaman, terutama yang berhubungan dengan misteri. Oleh sebab itu, setiap hari mengurus jenazah, ia menjadi sangat hafal dengan tanda-tanda adanya gangguan gaib. Sebab sudah sejak hari pertama menjadi driver ambulans, ia dibuat kaget oleh keranda yang tiba-tiba berdiri setelah dipakai mengantar jenazah. Kalau untuk hal yang mistis sih, wah udah nggak kehitung ya. Saya awal bawa unit ambulan, ya pas saya mau masukkan keranda setelah beres pemakaman, sampai keranda bangun lagi kan. Akhirnya saya larilah ke pemakaman lagi, sampai saya ditanya sama pihak keluarga kenapa sampai ngos-ngosan seperti itu. Akhirnya saking saya pun punya harga diri, malu, akhirnya ya saya alibi aja, dijegat begal. Nggak taunya kan memang keranda bangun lagi. Tapi kan daripada saya harga diri jatuh, kok supir ambulan driver ambulan takut juga kan gitu. Kita pas beres pemakaman, kita bawa keranda ini ke mobil ambulan. Nah pas mau buka pintu belakang ini nih, pas mau naikin, tiba-tiba keranda bangun di luar, masih di luar. Pas mau diangkat keranda bangun berdua. Dan seduhnya kabur asli. Sejak pertama membawa ambulans, Irwansyah memang sudah langsung kenalan dengan lelembut. Semula hanya tanda-tandanya saja, tapi memasuki 3 bulan masa kerjanya, sudah ada yang mewujud. Sementara itu, kejadian-kejadian lain yang misterius terus terjadi nyaris setiap hari. Penampakan ini sekitaran 3 bulanan lah. Cuman ya kita Allahu alam ya, kita masing-masing aja. Yang penting selama dia nggak ganggu kita, kita pun nggak merasa ketakutan. Kita lagi dengerin musik ya, yang sama CEO lah, CEO ambulan itu ngegedein sendiri, volumenya terus ngecilin gitu kan. Ya seperti itu aja sih sebenarnya. Nggak mungkin nggak ada lah yang namanya ambulan. Kalau untuk mistis sih pasti ada aja.
menyala, tapi nggak dalam arti kata bukan nyala mesin ya, nyala sound sistemnya aja ya, musik tipnya aja yang nyala. Hari-hari berat dijalani Irwansyah dengan tenang. Secara pelan-pelan ia mulai akrab dengan hal-hal yang tak terlihat. Mendengar suara-suara dari alam gaib juga sudah biasa. Misalnya saja saat salah seorang rekan kerjanya yang meloncat ketakutan karena suara musik di radio mobil ambulans kecil dan besar dengan sendirinya. Yang waktu yang di rumah sakit Islam ya. Ya CO saya sih sebenarnya bukan saya ya, CO saya waktu itu pas kebenaran saya datang, dia memang lagi duduk di sini nih sebelah kiri. Nah, waktu itu memang sempet lagi nyalain musik nih sambil ngopi di sini gitu kan. Nah, tiba-tiba dia mau loncat. Kenapa saya bilang? Ini kok musik mobil ada yang ngegedein sama ngecilin sendiri gitu kan. Nah, ya contohnya ya kayak gini lah gitu kan. Nih, lagi enak nyalain musik, tiba-tiba dia lagi tiduran nih, kaget gitu kan dengan musik gede sendiri, nih seperti ini gitu kan, dimainin sampai begini, gini lagi, kecil, gini lagi, CO saya pun sampai mau lompat lah gitu kan, kaget banget. Dan itu memang dia lagi pengalaman pertama tuh digangguin seperti itu. Kalau untuk audio tuh cuman baru 3 kali bang. Kalau untuk penampakan di unit mah cuman 1 kali. Lantas, benarkah Irwansyah juga pernah melihat hantu bermasker? Mungkinkah itu penampakan jenazah korban virus COVID-19? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Rasa takut memang masih ada pada supir ambulans seperti Irwansyah. Tapi setiap hari menjumpai segala yang misterius membuatnya terbiasa dengan misteri. Baginya, menjadi supir ambulans yang biasa membawa jenazah harus siap berteman dengan makhluk halus. Sebab bisa setiap saat diganggu oleh keanehan-keanehan yang terjadi di mobil ambulans. Kalau berangkat sering, udah tiap minggu pasti ada aja. Udah rutin, yang namanya ngeganggu mah udah pasti ada. Ya, kalau lagi diam begini kadang-kadang nih kita lagi diam, ini tertutup, kita diam di bangku depan nih, ya kan? Kadang-kadang udah. Nah, bunyi seperti itu. Saya tengok ke belakang, udahlah, gak usah ngegangguin. Udah salah orang lu ngegangguin gua mah. Yang namanya takut mah masih ada, cuman karena saking udah terbiasa, yang tadi saya bilang ya udahlah, udah anggap kita teman aja. Awalnya sih jujur saya memang orang penakut, dari nggak pernah yang namanya takut lihat darah, takut sama setan, saking keterbiasaan dengan alurnya waktu berjalan lah. Ya mungkin untuk saat ini bisa dibilang kita udah bersahabat sama goib. Setiap hari bekerja mengurusi orang mati membuat Irwansyah secara perlahan mulai terbiasa dengan hal-hal gaib. Termasuk yang paling seram saat melihat sosok perempuan berbaju putih
Rambutnya panjang menutupi wajah, sehingga yang terlihat hanya maskernya saja. Kalau sosok yang pakai masker di mobil itu memang rambut panjang, tapi hanya dari masker aja ya, dari mata ini udah ketutup rambut. Yang pakai masker ini posisinya di sini nih, di tengah-tengah. Dia pakai masker warna hijau. Saya fotonya nggak ada sih waktu itu. Ntar saya coba cari dulu. Dia jadi untuk muka mah udah nggak kelihatan, tapi pakai masker hijau, baju putih. Lagi nggak di dalam, di depan. Kita lagi foto mobil. Kita kan bawa, membuktikan saya udah ada di ruangan jenazah nih, udah siap membantu. Setelah itu beres foto, saya ngelihat foto, lah kok ada yang di dalam ambulan kan. Saya lihat, lah siapa itu dalam ambulan. Akhirnya saya muter kan ke belakang. Pas ngeliat ke belakang nggak ada. Wangi, ya wangi bunga melati ya. Selain di dalam ambulans yang biasa disupiri, makhluk halus juga biasa dijumpai di rumah sakit. Sering nemuin sih di kamar jenazah, udah sering banget. Nggak mungkin kan ada, itu mah udah sering. Nah, apalagi yang namanya di rumah sakit ya, yang entah di atas genting, di ruangan. Bahkan belum lama, 2 minggu lah, 2 minggu kemarin kita ke IGD, ada yang nyalain oksigen. Ces, bunyi oksigen, dan perawat semua asli lari gitu kan. Akhirnya ya kita lagi ngurus, kita tutup aja gitu kan. Ada apa mas Iwan? Biasa, udah nggak aneh, namanya juga rumah sakit. Enggak tuh, kita takut ini. Lantas, apa yang membuat ada jenazah yang diantarnya sampai menemuinya di bawah mimpi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bekerja membawa mobil ambulans yang tidak sekedar membawa jenazah, tapi sekaligus membantu merawatnya, membuat Irwansyah memiliki pengalaman yang berupa-rupa. Termasuk ditemui orang yang jasadnya baru saja diantar dengan mobil ambulans, dan orang tersebut menemuinya di dalam mimpi dan mengucapkan terima kasih. Sampai ke dalam mimpi, saya asli ya nolongin orang kampung Jawa itu meninggal dalam keadaan hamil, sama bayinya pun ikut meninggal. Dan ketiga hari saya mimpiin beliau, dia ngucapin terima kasih, udah ngurus apa segala macem, sampai bilang untuk apa, terima kasih lah untuk mobil bantuannya apa segala macam. Sampai saya bangun lah, astagfirullahaladzim, kok cuma kenapa ini, alhamdulillah cuma mimpi. Gangguan yang berhubungan dengan makhluk halus ternyata tidak hanya menimpa Irwansyah yang setiap hari membawa jenazah, sebab sang istri di rumah juga sering merasakan ada sesuatu yang ganjil terjadi. Misalnya saja, tiba-tiba ada orang lewat tapi tak terlihat. Cerita istri sih, ya barusan siapa sih yang lewat? Itu semenjak 4 bulan jadi driver ambulan. Ya siapa sih yang lewat? Halusinasi aja, udah nggak usah dipikirin, itu mah barangkali lagi kecapean apa segala macam. Sebenarnya sih pasti ada aja ya yang ngikutin, cuman kan
ke kita mah mungkin nggak tahu ya bang, apa entah ke istri apa segala macam. Akhirnya ya kita gimana caranya supaya istri nggak ketakutan. Jarang sih sekarang mah, paling kalau malam Jumat doang. Tapi bukan berwujud ya, dari entah bau kamper, bau bunga. Berprofesi sebagai supir ambulans memang bukan pekerjaan mudah. Irwansyah mengakui itu. Tapi baginya menjadi driver ambulans adalah pekerjaan yang baik. Apalagi ia pernah bernazar untuk menolong orang dengan menjadi supir ambulans setelah anaknya sembuh dari sakit. Jadi, meski bukan cita-cita, bekerja sebagai driver ambulans dijalaninya dengan senang hati. Nggak ada saya untuk jadi cita-cita driver ambulans. Saya sekolah aja lulusannya penjualan. Saya udah punya nazar, anak saya sembuh, saya bakal bantu masyarakat, saya untuk mengabdi ke masyarakat, udah gitu. Akhirnya, alhamdulillah sampai sekarang istri dari nggak setuju saya jadi driver ambulan, nggak ada waktu, takut mistis apa segala macam, sampai sekarang saya didukung sama istri. Menjalani pekerjaan yang setiap hari berhubungan dengan orang mati sudah pasti tidak bisa lepas dari hal-hal mistik. Ini yang dialami Irwansyah, driver ambulans yang sepanjang 1,5 tahun sering berurusan dengan makhluk halus. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.